Halo, assalamualaikum Baraya Sadayana. Mudah-mudahan aya dina ginanjar kawilujengan. Amin. Oke, dibuka dengan bahasa Sunda. Tapi kita lanjut dengan bahasa Indonesia untuk pembahasan yang lebih detailnya. Jadi di kesempatan kali ini saya dengan rendah hati ingin sedikit berbagi atau sharing tentang sedikit juga pengetahuan yang saya tahu, yaitu tentang kunci. Nah, di sini ada sedikit sedikit. Ada sedikit kesalahpahaman tentang kunci ya. Dimana pada umumnya orang-orang teman-teman membahas sesuatu lagu itu dengan kunci seperti A minor, E minor, F dan lain-lain itu adalah kunci. Nah, ada juga yang bilang grip ya, itu istilah tongkrongan lah ya, istilah pergaulan, grip atau kunci. Nah, di sini saya ingin sedikit meluruskan berdasarkan apa yang pernah saya pelajari. Sebenarnya tidak ada yang salah, semua itu adalah berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, tapi paling tidak di sini di wilayah tempat saya belajar, saya diajarkan istilahnya itu namanya adalah chord atau akord. Untuk penyebutan A minor, C mayor, E minor dan lain sebagainya itu disebutnya adalah chord. Kunci dengan chord itu berbeda sebetulnya. Makanya di sini saya ingin memberi sedikit penjelasan dan tidak ada salahnya teman-teman untuk merubah istilah tersebut ya. Jadi tidak lagi menggunakan istilah kunci atau grip, melainkan akord atau chord itu lebih tepatnya. Dan mungkin nanti bakal saya perjelas apa itu chord, seperti apa pembentukannya, kenapa jadi mayor, kenapa jadi minor, atau mungkin ada di luar mayor dan minor, ada, itu nanti ada penjelasannya. Nanti bakal insya Allah kalau misalnya ada teman-teman yang minta, ada respon dari teman-teman ingin membahas tentang chord, boleh nanti insya Allah kita bahas. Tapi untuk saat ini saya hanya ingin menginformasikan itu. Tapi kayaknya sedikit saya jelasin juga ya perbedaannya kunci dengan chord. Sebentar, kita masuk ke papan tulis ya, bentar ya. Nah, ketemu lagi teman-teman. Kita membahas perbedaan antara kunci dengan chord ya. Oke. Sebelumnya saya coba kasih tahu dulu chord. Sorry, tulisannya jelek. Ini sambil pegang HP. Sambil pegang mic juga. Atau juga bisa gini nulisnya ya, chord atau akord. Ini adalah 3 nada atau lebih ya. Aduh, tulisannya jelek, biarin lah ya. 3 nada atau lebih yang dibunyikan secara bersamaan. Nah, ini chord. Contohnya seperti chord C mayor. C mayor. Nah, mayor ini bisa dengan simbol segitiga ya, teman-teman. C mayor. Nah, ini C mayor ini itu dibentuk dengan 3 nada. Ada nada C, ada nada E, ada nada G. Nah, harus bisa membedakan antara chord dengan nada. Kalau chord itu pasti ada embel-embelnya, entah mayor atau minor. Minor itu bisa dengan M kecil dan lain-lain. Ada diminished, ada augmented dan lain-lain ya. Tapi itu kejauhan. Ini aja dulu. Nah, ini chord nih. Chord C mayor. C mayor ini bisa berbunyi, bisa kita dengar itu dari 3 nada ini. C, E, G dibunyiin secara bareng-bareng, maka terdengarlah bunyi C mayor. Ini disebutnya adalah chord, teman-teman. Chord atau akord ya. Nah, ini bisa juga disebut do, ini mi, ini sol, sama aja ya. Atau 1, 3, 5. Ini hanya nama aja, tapi intinya ini ada 3 nada. Nanti untuk teknis perumusannya ada lagi lah ya, pembahasannya panjang. Ini chord dan yang lain-lain ada rumusnya sama seperti ini, minimal ada 3 nada yang dibunyiin. Nanti minor itu beda lagi, tapi 3 nada. Yang membedakannya itu adalah jarak, teman-teman. Nih, ini
jarak dari C ke E itu adalah 2, dari E ke G itu adalah 1,5 jaraknya. Nanti pembahasan detailnya nanti kita di video yang berbeda. Nah ini chord seperti yang sering kita mainkan di gitar lah, di piano lah, pokoknya musik-musik harmoni yang bisa memainkan nada lebih dari satu, yaitu namanya chord ini ya. Nah lalu kunci itu kayak gimana? Kunci kalau kunci itu ada di not balok. Contoh saya bikin ya, ada garis paranada, sorry garisnya tidak lurus, hanya contoh aja. Nah ini saya bikin set. Nah ini kalau di bahasa universal, bahasa Inggris, ini disebutnya adalah treble clef teman-teman. Kalau di bahasa kita ini namanya adalah kunci G. Lalu ada lagi, kalau ini kan kebetulan saya gitar, kalau gitar itu menggunakan treble clef atau kunci G. Kalau bass itu ada bass clef atau kunci F, itu ada kayak gini nih bentuknya nih, F F F F F kayak oh ya gini atau gini ya, lupa ya, pokoknya gini kalau nggak salah. Kok saya lupa ya, karena saya nggak menggunakan itu. saya gitar ya, itulah ada treble clef, ada bass clef, terus ada lagi kunci C. Nah itu kunci itu di luar wilayah saya adanya di sini nih, di treble clef ya. Teman-teman yang tahu tolong kasih tahu ini yang mana yang benar nih, yang F saya lupa. Nah ini kunci nih, atau kalau selain ini yang biasa disebut kunci juga itu ada di nada dasar. Misal kalau main natural ya, key ini kan kunci artinya ya, on C. Nah maksudnya nada dasarnya adalah C. Nah ini yang dimaksud dengan kunci itu. Atau ada di satu crash berarti key on G, itu ada di satu crash. Nah ini berbeda dengan chord. Kalau chord yang tadi, nah ini nih chord nih yang sering kita mainkan, genjreng itu chord teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat walaupun sedikit dan sederhana. Nah kalau ada teman-teman yang respon mengenai ini apa yang saya sampaikan, nanti kita coba bahas lebih detail tentang chord, bagaimana pembentukannya. Ini udah pembentukan sebetulnya, tapi belum saya jelasin secara detail. Kalau ada yang mau silakan, insya Allah kalau banyak nanti saya bikin ya. Terima kasih teman-teman semuanya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.